Agama Zero pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang laporan kuliah kerja lapangan atau magang 2 yang berada di SMA Muhammadiyah 1 Kota Malang, terletak di Kecamatan Klojen, Kabupaten Malang, beserta anggota kelompok saya. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang budaya sekolah yang ada di SMA 1 Muhammadiyah Kota Malang. Dalam upaya membangun sekolah yang lebih baik, seluruh komponen ikut serta dalam segala budaya sekolah, peraturan, dan segala apa yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan sekolah atau visi dan misi sekolah. Budaya yang ada di SMK Muhammadiyah 1 berambisi dan fokus terhadap prestasi akademik dan non-akademik siswa, pola komunikasi yang baik antara warga sekolah dan hubungan kerjasama yang jelas dengan lembaga satuan terkait mendukung terbangunnya sekolah menjadi lebih baik. Nah, jadi budaya sekolah yang ada di SMA 1 Muhammadiyah ini sangatlah baik, dimulai dari kegiatan pagi yang diawali dengan kegiatan mengaji, sholat berjamaah, dan yang lain-lain. Nah, untuk budaya dari kurikulumnya juga sudah berkolaborasi dengan sekolah yang lain untuk meningkatkan mutu akademik dan prestasi non-akademik juga. Jadi di SMA 1 Muhammadiyah ini sangatlah banyak meraih prestasi yang mana prestasi tersebut setiap saat dikembangkan dengan adanya mengikuti berbagai lomba yang ada. SMA 1 Muhammadiyah Kota Malang ini juga menerapkan budaya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Nah, terkait dari budaya sekolah yang ada, budaya sekolah yang ada di SMK Muhammadiyah 1 ini dapat dikatakan sangatlah baik dalam hal baik dari budaya sekolahnya ataupun budaya kurikulumnya dan budaya administrasinya, yang mana di SMK Muhammadiyah 1 Kota Malang ini belum terdapat tata tulis dari prosedur untuk menemui kepala sekolah ataupun yang lain ketika membutuhkan. Akan tetapi di pintu gerbang sudah ditanyakan oleh sebelumnya untuk keperluannya untuk apa, kemudian akan diarahkan kepada orang yang dicari tersebut. Jadi budaya sekolahnya itu sangat baik. Sekian dari saya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu tentang pelayanan administrasi instansi pengelola pendidikan. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ketetausahaan sekolah adalah serangkaian kegiatan pengelolaan organisasi kerja yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang secara sistematis dan teratur untuk mencapai tujuan kelembagaan. Tujuan pengelolaan tata usaha yaitu sebagai bagian dari pekerjaan kantor yang memang dalam pelayanan administrasi itu sangat penting dan dikarenakan menjadi suatu faktor yang memang dibutuhkan dalam suatu lembaga-lembaga untuk menjalankan program-program kerja yang berkaitan dengan lembaga pendidikan, khususnya dalam pengelolaan administrasi di SMA Muhammadiyah 1 Malang sudah berjalan dengan baik, yaitu dalam kegiatannya bisa dikatakan memiliki beberapa kegiatan, yaitu yang pertama pengelolaan keuangan, pengelolaan data-data siswa dan pegawai yang bekerja di sekolah tersebut, serta pengelolaan setiap data-data yang masuk seperti surat undangan, entah itu ada kerjasama dari pihak luar, itu juga sudah termasuk dalam kegiatan yang ada di SMA Muhammadiyah 1 Malang. Nah, untuk kantornya sudah tersedia sarana dan prasarana yang lengkap seperti peletakan meja dan juga beberapa berkas-berkas buku serta keperluan alat komputer seperti komputer serta seperangkatnya. Nah, selain itu juga terdapat beberapa meja dan kursi yang nyaman untuk bekerja oleh pegawainya. Untuk
untuk melengkapi prasarana yang ada di kantor tata usaha juga terdapat sebuah ruangan yang memang itu dikhususkan untuk berkumpul atau berdiskusi, dikarenakan sering adanya tamu yang memang berkaitan dengan kebutuhan di bagian tata usaha. Disitulah nanti untuk para tamu atau yang berkaitan bisa menyelesaikan yang ingin dibutuhkan di situ. Selanjutnya itu juga tersedia layanan pusat informasi, pelaksanaan urusan keuangan, koordinasi penyusunan rencana, evaluasi dan program anggaran, serta laporan, penyusunan organisasi dan tata laksana, pengelolaan urusan kepegawaian, penyusunan peraturan, dan pelaksanaan urusan ketatausahaan. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk pemberian NIP dan juga pengelolaan barang milik organisasi juga sudah dicatat di bagian tata usaha. Dan surat-surat resmi yang memang masuk dalam sekolah SMA Muhammadiyah 1 Malang itu juga sudah termasuk di bagian tata usaha. Selanjutnya untuk pelaksanaan sistem yang ada di sekolah sudah terbagi dan sesuai tugas yang memang sudah diberikan oleh atasan. Untuk kinerja yang dilakukan oleh para guru di sana juga sudah baik dan berjalan dengan lancar, dan para guru juga melakukan kegiatan bekerjanya di sekolah sesuai dengan waktu yang terjadwal. Artinya tidak ada guru yang memang tidak menggunakan waktu dengan baik. Mereka menggunakan waktu dengan baik seperti istirahat pada waktunya dan tidak menghilangkan waktu untuk hal-hal yang tidak penting. Selain itu juga kegiatan guru dan karyawan di sana sudah berjalan dengan lancar, serta untuk para gurunya sudah bersifat ramah tamah kepada sivitas yang memang mungkin ada di SMA Muhammadiyah 1 Malang. Untuk penjelasan selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Monggo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sebelum perkenalkan, nama saya Marila Syalani Abdillah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya saat observasi di SMA 1 Muhammadiyah. Nah, fokus yang akan saya sampaikan kali ini tentang manajemen sekolah. Nah, manajemen sekolah di SMA 1 Muhammadiyah itu menurut saya sudah cukup bagus, karena SMA 1 Muhammadiyah sendiri memiliki program khusus, yaitu yang pertama inklusi, di mana SMA 1 Muhammadiyah menerima siswa-siswa yang luar biasa dalam artian disabilitas. Kemudian tidak hanya menyediakan, tidak hanya membuka kesempatan untuk SLB, tapi juga mereka memperhatikan dengan memberikan rapot. Nah, jadi dengan sistem inklusi ini mereka memberikan 2 rapot untuk siswa-siswa yang luar biasa ini. Ada rapot akademik dan ada rapot inklusi seperti itu. Terus kemudian SMA 1 Muhammadiyah juga menyediakan wadah bimbingan Al-Quran secara khusus. Bukan bimbingan Al-Quran ya, kelas Al-Quran secara khusus, di mana setiap siswa itu yang mempunyai minat dan bakat menghafal Al-Quran itu bisa mengembangkan minatnya tersebut. Nah, seperti itu. Jadi itu menurut saya cukup unik ya. Terus kemudian dalam ekstrakurikuler juga itu sangat banyak. Ada banyak ekstrakurikuler terutama saat masa sebelum pandemi ya. Itu semua ekstrakurikuler itu sangat aktif, hampir semua, kurang lebih ada 8 hingga 9 ekstrakurikuler, diantaranya futbal. Nah, untuk futbal ini sangat masif ya. Ekskul futbal ini sangat masif, bahkan saat pandemi pun masih berjalan untuk ekstrakurikuler futbal. Terus kemudian di SMA 1 Muhammadiyah juga siswanya sudah vaksin, sudah sekitar 50%
siswa yang vaksin. Nah, itu vaksinnya ini diselenggarakan oleh Rumah Sakit UNM seperti itu. Nah, SMA Muhammadiyah ini juga memakai kurikulum tahun 2013 ya. Tidak terlalu terbelakang ya menurut saya. Terus kemudian SMA 1 Muhammadiyah juga mewadahi bukan hanya untuk siswa tapi untuk wali siswanya juga. Jadi mereka punya acara, punya kegiatan seperti rapat kerja rutinan guru, rapat rutinan wali murid. Kemudian tidak lupa SMA 1 Muhammadiyah juga menjalin hubungan silaturahim dengan sekolah-sekolah Muhammadiyah, terutama yang berada di Kota Malang. Mungkin cukup dari yang dapat saya sampaikan tentang SMA 1 Muhammadiyah. Kurang lebihnya akan dilengkapi oleh teman-teman saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan lanjutan dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan kepala sekolah. Nah, sebelum lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kepemimpinan kepala sekolah. Jadi, kepemimpinan kepala sekolah itu merupakan kemampuan dan wewenang untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan juga mengarahkan tindakan serta mendorong timbulnya kemauan dari yang kuat dengan sepenuh semangat dan percaya diri para guru, staf, dan siswa. Nah, hal itu tentunya itu demi kemajuan dan memberikan inspirasi terhadap sekolahnya. Nah, di kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Malang ini memiliki kunci peningkatan mutu secara terus-menerus melalui kebijakan yang berproses, tersistem, juga menjadi teladan, serta menjunjung tinggi kode etik, dan memiliki konsep dasar yaitu disiplin. Disiplin terutama dalam hal waktu ya. Kepala sekolah dalam tugasnya itu dibantu dengan wakil kepala sekolah. Jadi terdiri dari 4 wakil di SMA Muhammadiyah. Yang pertama yaitu wakil bidang kurikulum, dan yang kedua wakil kesiswaan, dan yang ketiga itu wakil kehumasan, dan yang keempat yaitu wakil sarana dan prasarana. Nah, keempat bidang ini yang akan membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya dengan menerapkan prinsip kolektif kolegial. Nah, maksud dari kolektif kolegial ini adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh, seperti musyawarah dan sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yakni mengenai tata ruang kerja dan hubungan kerja pada sekolah. Jadi penataan ruang di SMA Muhammadiyah 1 Malang ini terdapat 2 model, yakni ruang terbuka dan ruang tertutup. Nah, di dalam penataan ruang kerja di SMA Muhammadiyah 1 Malang ini, di ruangannya itu dibagi dengan adanya beberapa sekat. Jadi di dalam ruangan itu lebih ke ruang terbuka. Namun di dalamnya ini ada 2 ruang yang tertutup seperti ruang TU dan ruang kepala sekolah. Nah, di ruang kerja ini, di sana ini ruangan guru tertata dengan rapi, bersih, dan kondisi di dinding-dindingnya terdapat beberapa data-data statistik, data akademik maupun kalender pendidikan dan data-data lainnya. Kemudian penataan di ruang kerja di sekolah tersebut menggunakan meja yang ditata di tengah-tengah ruangan. Kemudian ruangan ini lebih ke ruangan kerja terbuka. Jadi komunikasi antara guru dengan guru yang lain, guru yang satu dengan guru yang lain ini terjalin dengan sangat baik dan koordinasinya menjadi lebih mudah. Kemudian di dalam ruangan TU itu terdapat beberapa di dalamnya seperti meja, almari, rak-rak dokumen,
dan komputer. Kemudian di ruang kepala sekolah terdapat beberapa piagam-piagam penghargaan, lemari-lemari, dokumen, kemudian meja, dan ada meja dan kursi untuk tamu. Dan ruangan di ruang kerja ini menurut kami sangat nyaman untuk kegiatan pekerjaan mereka, dan yang kurangnya hanya pada ruang kerja guru ini seringkali terjadi suara bisingan dari luar, karena posisi dari sekolah SMA Muhammadiyah 1 Malang ini itu di pinggir jalan, jadi ada suara-suara bising yang masuk.